Salam merdeka untuk bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita sangat bersyukur pertama-tama bahwa pemilihan umum sudah terlaksana dengan baik, dengan tata cara yang sangat ketat. Rakyat semua memilih dengan hati yang lega dan puji syukur tidak ada keributan, tidak ada sesuatu dampak yang tidak baik. Karena kami mengakui bahwa kedisiplinan daripada setiap pemilihan di daerah di seluruh Indonesia itu sangat ketat. Saya melihat bagaimana ketika kita akan memilih itu masuk tahapan pertama sampai terakhir itu sangat-sangat diperhatikan. Dengan penuh rasa tanggung jawab, panitia-panitia yang mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan setelah semuanya selesai, kami mendengarkan hasilnya itu dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Tidak ada mempunyai pikiran-pikiran yang salah, apalagi dengan kelicikan-kelicikan itu tidak ada di dalam pikiran kami sebagai rakyat Indonesia, karena kami tahu, kami menginginkan bahwa pemilihan pemimpin Indonesia adalah itu berasal dari Tuhan yang memang sudah kita selalu bawa di dalam doa, baik di dalam setiap lingkungan, baik dalam setiap apapun. Kita menginginkan supaya pemimpin bangsa Indonesia adalah pemimpin yang memang direstui oleh Tuhan. Dan di dalam masalah ini pun kami sebagai rakyat ya, kami tidak ada apa-apanya. Cuma kami sangat geli sekali melihatnya. Orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik ya. Inilah, itulah, curanglah, inilah. Itu semua orang-orang yang berwatak sehat. Orang yang punya pikiran-pikiran yang baik, yang pintar, yang cerdas. Tetapi kenapa dikalahkan dengan sesuatu yang tidak mau dengan sportif menerima kekalahan begitu ya. Untuk apa diadakan pemilihan kalau semua itu ujung-ujungnya tidak puas? Nah, ini kan bukan pertandingan yang hanya diikuti oleh penjagaan yang tidak seberapa, tapi ini penjagaan yang memang termasuk penjagaan yang sudah begitu luar biasa. Jadi saya rasa semua orang, saya terus terang, untuk yang 01 dan 03 sepertinya sudah terlihat begitu kompak. Apa yang mereka perebutkan? Apa yang mereka sedang cari untuk menjatuhkan yang sudah terpilih? Kalau kita masih punya hati yang tidak hati yang begitu, ya mau bilang dendam, benci, itu pasti ada kepada orang yang sudah bekerja keras, hasilnya sudah ada. Dan kita harus tahu, memang generasi yang memang harus maju, generasi yang sekarang harus kita dorong, karena kebanyakan yang sudah umur ya, umur sudah umur 40 ke atas itu sudah kurang beres. Ya, kita lihat aja dengan kenyataan ya. Walaupun tidak semua memang, tetapi orang-orang yang ambisi, yang tidak membawa keberuntungan, terus aja berkoar-koar. Pakai inilah, pakai emak-emak lah, pakai ini. Aduh, saya rasa kayaknya nggak ada kerjaan, tidak dewasa. Kenapa tidak mau mengalami bahwa kalau kita kalah, ya kan ada 5 waktu yang akan datang. Berilah kesempatan yang sudah, itu bukan pilihan manusia, saya bilang. Itu pilihan Tuhan. Anak muda dengan orang yang memang sudah, inilah waktunya. Paslon 2 itu dia menang. Saya tidak kenal. Saya tidak pro, tapi kita lihat jalannya itu seperti apa. Mari saudara-saudara, gak usahlah kita demo-demo. Pakai orang-orang yang seharusnya emak-emak itu mereka sibuk di mereka punya keluarga. Emang mereka dibayar berapa? Rugi tenaga, rugi energi.
dan membawa dampak yang tidak baik. Ini kan Indonesia punya kita semua. Mari saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka yang suka demo, yang mau dibawa ke sini lah, yang mau bawa di situ lah, terimalah kenyataan bahwa diberi kesempatan itu sangat baik. Ya, anak muda inilah yang kita lihat menjadi contoh generasi-generasi berikutnya. Kadang-kadang memang semakin tua itu semakin pikirannya itu karena pengen eh, apa eh, egois sekali. Jadi sampai saya berpikir begini, kadang-kadang kita berpikir begini, ya udah, daripada sibuk, kita setuju saja Bapak Presiden Jokowi naik lagi menjadi 3 periode supaya tahu selesai. Begitu. Jadi mau bagaimana sekarang? Mau dibawa kemana? Terimalah kenyataan. Kalau sudah kalah, bersyukur, lalu membenahi, jangan menjadi arogan, supaya dilihat oleh rakyat, kita bisa memilih. Begitu ya. Nah, terima kasih. Ini masukan saya untuk mereka-mereka yang masih demo. Ngapain buang-buang waktu, bikin malu-malu? Kalian kan punya keluarga, kalian punya anak, kalian punya suami, kalian punya istri, punya orang tua. Hei mahasiswa, jangan ikut-ikutan. Kalian cari kalian punya masa depan. Kuliah baik-baik. Jangan kalian arogan. Kalian itu sebetulnya mahasiswa yang berprofesional. Kenapa menjadi kayak anak-anak dari orang yang latar belakang yang tidak mengerti apa-apa? Jadi mari kita kembali semua bergandengan tangan. Kami sebagian rakyat tidak mau ikut di dalam hal berkompromi. Kalau memang itu sudah terpilih, ya udah kita setuju saja supaya cepat bahwa Indonesia ini dibenahi, tidak ada kehancuran karena ada doa. Ya, ada doa orang benar, dia didengar oleh Tuhan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan sedangkan hatinya licik. Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk ambisi yang sia-sia. Tidak ada itu. Kita setuju dan kita sepakat apa yang sudah terjadi, yaitu paslon nomor 2 dipilih oleh rakyat Indonesia, sehingga 5 tahun mendatang itu kita serahkan kembali kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih. Salam merdeka.